Ya, ini kalau kita lihat kan sempat rame banget ya beberapa bulan atau mungkin tahun lalu kayaknya ya. Sempat ada kasus profil salah satu lembaga sosial viral disebut selewengkan dana sosial. Kita kasih solusi. Ini ada Mas Luki, ada Pak Dokter Hewan. Nah, Masya Allah nih, Pak Dokter Hewan ini nanti akan bantu kita juga, terutama ada BSI Maslahat. Saya ngundang Anda ini kenapa? Karena memang insya Allah ada maslahat yang mau saya bahas. Amin. Seputar, karena memang sekarang ini udah mendekati Idul Adha. Ya memang kita sama-sama tahu ya, ternyata ada banyak lembaga-lembaga zakat yang menampung duit orang apa segala macam. Ya bilangnya mungkin mau disalurkan buat beli hewan kurban apa segala macam, tapi nyatanya oknum-oknum ini bekerja dengan cantik. Ternyata dananya karena memang misalnya online. Di Jakarta kamu bisa kok nanti membantu rakyat-rakyat yang ada di daerah timur, di daerah barat, macam-macam. Kok narasinya kan setiap saya di mall tuh ditawar-tawarin begitu-begitu tuh. Ya kan lihat, bayangkan banyak saudara-saudara kita membutuhkan daging. Wah. Makanya kita online, ya kita online ini bisa terjangkau ke segala macam kota. Tapi banyak juga loh Pak ternyata yang membawa nama online tapi malah jadinya hilang, tidak tanggung jawab dan lain sebagainya. BSI Maslahat ini kan saya lihat kan memang fokus di ranah kurban ya. Betul sekali. Karena memang lembaga zakat, bukan lembaga sosial. Bukan lembaga sosial. Kita izinnya dari Kemenag dan Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Oke, sekalian ini ada Pak siapa Pak tadi lupa saya namanya. Ajat. Pak Dokter Ajat. Jadi dokter hewan nih. Mungkin teman-teman punya masa lalu yang kelakuannya kayak begitu bisa dicek sama. Kan biasanya gitu marah-marah. Wah, gue udah tinggalin tuh mantan tuh kelakuannya kayak begini. Wah, Perlu divaksin. Manusia ya kan, jangan kelakuannya kayak begitu ya kan. Ada dokter Ajat ya. Oke, sebelum kita bahas nanti gimana cara memilih hewan kurban, apakah jangan-jangan nanti BSI Maslahat ini sudah sesuai prosedur apa enggak nih? Kalau belum kan malah jadinya masalah bukan maslahat gitu ya. Betul sekali. Oke, kita berangkat dari awalnya dengan adanya BSI Maslahat menyikapi hal-hal demikian yang tadi udah saya buka di awal tuh seperti apa tuh? Lembaga zakat, lembaga sosial. Betul Pak. Gimana sih izinnya? Kok bisa ada penyelewengan dana apa segala macam gitu? Betul. Jadi gini, memang isu itu sangat mengganggu juga buat teman-teman semua, baik termasuk kita juga. Tapi alhamdulillah di kita itu adalah lembaga zakat yang diregister di Basnas, kemudian juga mendapatkan SK dari Kementerian Agama, dan juga kita juga bukan hanya JIS Zakat Infak Sodaqoh, tapi juga kita wakaf juga dapat izin juga dari Badan Wakaf Indonesia, di mana kita juga satu-satunya lembaga yang diaudit oleh PwC, PwC ya. Jadi mungkin jika bisa dicek, memang BSI Maslahat satu-satunya yang diaudit oleh PwC. Dan 4 yang mengaudit kita, audit internal sendiri, audit dari Basnas, kemudian audit dari BSI, Bank Syariah Indonesia, kemudian audit PwC dari eksternal. Nah, makanya saya datangin Anda nih Mas Luki. Kenapa? Nanti nyambung ke Dokter Ajat ya. Ini kan momen-momen detik-detik panas menuju Idul Adha, kurban dan seterusnya. Makanya saya rasa Anda orang yang kompeten ya insya Allah. Karena memang banyak juga, ya nanti kita bahas lah, ceritanya menarik nih beliau. Teman-teman pasti kan nonton sampai akhir ya. Kenapa? Karena ada berapa 31 kota ya? 31 kota. 31 kota yang memang ternyata hewan kurbannya nggak beli yang memang orang-orang yang sudah memang pemain ya. Betul. Pedagang apa segala macam, tapi malah peternak duafa langsung. Peternak duafa dan dibimbing. Dia sendiri yang ternak, dia belajar sendiri. Lah kalau mati gimana hewannya? Nanti kita kasih lagi yang baru. Masya Allah. Jadi ngelatih juga, akhirnya mereka bisa jadi pengusaha apa segala macam ya. Saya mau bahas dari awal dulu, Mas Luki. Iya, siap. Tadi kan Anda bilang katanya Anda sudah berizin. Semua juga izin, Mas. Betul. Kan ini lembaga-lembaga sosial yang kemarin viral itu yang ternyata dananya bukan disumbangkan, kan dia kan itu kan bisa dibilang kan apa ya? Apa istilahnya? Membantu NGO lah ya. NGO, betul. Iya kan sempat viral, akhirnya ternyata ketahuan uangnya dibawa atau mungkin nggak disumbangkan ya. Sempat ramai itu. Itu kan juga ada izinnya. Dibawa Kementerian Sosial bukan? Betul. Nah berarti gimana caranya kami ini percaya bahwa meskipun udah izin aja banyak yang menyelewengkan dana gitu loh. Betul. Berarti salahnya siapa yang perlu disalahkan? Tadi auditnya, Pak.
audit itu kita kan berkala di audit setiap periode, setahun sekali di audit oleh baik dari tim internal maupun dari eksternal tadi. Ya kita sudah tahu lah kredibilitasnya PwC ya, sebagaimana dia mengaudit perusahaan-perusahaan besar. Jadi mungkin itu salah satu yang orang-orang juga menilai kok berani banget sih BSI Maslahat diaudit sama PwC gitu. Dan itu yang membuat kita yakin bahwa insya Allah dana-dana amanah yang diberikan umat itu akan kita maksimalkan untuk kemaslahatan. Mereka memang nggak diaudit? Oknum ya? Oknum. Iya, oknum ini nggak diaudit? Kita nggak masuk ke sana karena internalnya mereka, tapi pasti sih memang ada sisi audit yang mungkin tidak diaudit oleh PwC, ya bisa dipastikan. Tapi kalau diaudit secara internal atau seperti apa itu di ranah mereka sih. Oke, jadi memang ya bisa aja dari segala lini udah sesuai prosedur. Tapi yang namanya oknum kan maling selangkah lebih maju ya. Betul. Iya, kita udah pakai pagar, CCTV, tetap aja sendal hilang tuh. Betul. Ya kan? Sebelum lagi ke dokter, izin dulu dok ya, bentar ya dok ya. Gimana sih awalnya terbentuk BSI Maslahat ini? BSI Maslahat itu ini salah satu plusnya kita juga. Kita kan awal itu 2001 berdiri, itu ketika BSI masih BSM, Bank Syariah Mandiri. Kemudian sepanjang perjalanan waktu BSI merger, kita pun merger. Nah, masing-masing bank itu tersebut memiliki yayasan masing-masing. Seperti di BNI Syariah itu ada Yayasan Hasanah Titik, kita Yayasan BSM Umat. Merger menjadi Yayasan BSM Umat. Kemudian kemarin di tahun 2022 kita mendapatkan izin sebagai LAS kembali. Jadi 2002 kita sudah mendapatkan izin, tapi ada peraturan baru. Kemudian kita main pengumpulan zakat di internal BSM. Kemudian kita setelah bergabung mendapatkan izin LAS, kita baru bisa keluar. Kita menghimpun dana-dana masyarakat dari luar selain dari BSI. Seperti itu. Oh, dana yang dimaksud ini adalah donaturnya. Donatur tetap. Donatur tetap. Kan kalau nampung duit orang itu, apakah lembaga zakat itu sama dengan semacam yang harus berizin OJK? Iya, tetap. Ya, OJK enggak. OJK-nya itu di kita namanya Basnas. Terus disahkannya oleh Kementerian Agama. Kalau OJK kan Kementeriannya Keuangan ya, ranahnya. Buat kalau apa? Buat bisnis apa segala macam ya mereka ya? Buat dagang ya? Buat dagang. Kalau kita izinnya sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, dan itu ada undang-undangnya sendiri untuk setiap lembaga zakat itu memang harus sudah berizin. Sehingga jika tidak berizin, pernah viral juga di salah satu media ya, Basnas mengeluarkan beberapa lembaga yang dalam tanda kutip tidak berizin gitu. Oke, akhirnya ya bubar. Mereka akhirnya mencoba melakukan pendaftaran kepada Basnas untuk menjadi UPZ ataupun jadi LAS seperti kita. UPZ itu apa? UPZ itu unit pengelola zakat. Oh, oke. Jadi di bawahnya Basnas. Nah, ketika sudah menjadi LAS itu, barulah kita boleh sounding untuk bisa menghimpun zakat. Oke. Gitu. Ini kita coba buat teman-teman fahamin ya. Iya. Mungkin kita nggak bahas detail di ranah itu karena saya juga pusing tadi istilah-istilah singkatan-singkatan ya guys. Betul. Kita bahas yang ringan. Yang ringan aja. Iya, yang ringannya gini teman-teman. Dengan adanya era sekarang tuh banyak lembaga-lembaga zakat. Oke. Polanya macam-macam. Betul. Ada yang memang dia tampung duit orang, donatur ya tentunya, akhirnya dibelanjain atau mungkin ya bareng sama kerjasama sama apa ya, peternak apa gitu ya. Betul. Ada juga orang yang langsung pengen kurban deh, langsung juga ke BSI Maslahat atau mungkin ke lembaga zakat gitu ya. Betul. Bisa. Atau sekarang sampai eranya ini di mana titik yang namanya agregator, middleman. Apalagi ya, udah deh bahasa awamnya bahasa calo remeta itu dia tuh. Calo, makelar gitu ya. Macam-macam. Ada bikin aplikasi. Yeah. Tuh tinggal milih hewan kurban di situ apa segala macam. Nah, Anda tuh ada di mana posisinya? Sehingga kalau yang saya dengar Anda ada di online. Betul. Online ini kan kita nggak tahu hewan kurbannya Dok ya. Kan nggak bisa Dok ya syarat-syarat kurban kalau di ranah fikih kurban tuh ada hewan-hewan yang memang menjadi syarat bahwa ini layak dikurbankan. Ya kan? Atau apalagi Dok biasanya Dok? Ya kalau di
kurban itu memang sebenarnya ada 4 hal ya yang menjadi syarat hewan itu boleh dijadikan hewan kurban. Oke, pertama sehat. Yang kedua cukup umur. Yang ketiga tidak cacat. Yang keempat tidak kurus. Nah, itu persyaratan bisa menjadi hewan kurban. Gitu. Nah, ini taunya dari mana nih kalau memang ternyata online? Itu kan foto-foto doang kan bisa jadi ntar beda. Saya aja Betul. mau ta'aruf aja, mau nazar aja. Cek dulu. Begitu fotonya, dicek, profil CV-nya. coba boleh cek fotonya dong gitu kan. Begitu dicek, taunya pas begitu datang beda. Betul. Iya kan? Kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Warna muka sama leher beda. Pakai skincare itu. Maksudnya kalau online susah. Anda kan ada di online juga Mas Luki, betul? Betul sekali. Apa ada offline ya? Ada. Gimana coba pengen tahu deh. Online. Sekarang dulu deh. Era sekarang tuh kurban tuh gimana sih modelannya? Macam-macam. Kita menjalankan online ini terus terang saja mulai saat pandemi kemarin. Jadi tahun 2021, 2022 kita sudah mulai menawarkan kepada masyarakat itu kurban online. Oke. Sehingga memudahkan masyarakat hanya tinggal dengan rebahan, bisa klik handphonenya untuk transfer atau bisa melalui aplikasi mitra strategis kami BSI Bank BSI gitu, di BSI Mobile-nya itu tersedia layanan untuk membeli hewan kurban gitu. Nah, dari situ masyarakat bisa memilih hewan-hewan yang sudah kita tentukan. Nah, hewan-hewan kami berasal dari mana sih? Kita sebagai lembaga amil zakat tadi, kita menggunakan dana-dana yang terhimpun untuk kemaslahatan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pembangunan desa. Kita punya beberapa klaster desa di seluruh Indonesia yang kalau boleh saya spill, ada beberapa tempat yang saat ini sudah menjadi muzaki. Muzaki itu adalah orang yang membayar zakat. Jadi sebelumnya mereka adalah mustahik yang menerima zakat. Nah, itu ada di Lampung, di Purbalingga sama Trenggalek. Di Lampung sendiri kita punya klaster pertanian, itu beras non pestisida. Itu kalau misalkan di searching di Google itu ada beras sera oleh PP Gapsera, persatuan pertaniannya dari kelompok tani di Lampung. Kemudian untuk klaster peternakan kita yang di Purbalingga itu namanya KTT Ngudi Dadi. Itu juga mereka adalah kelompok tani ternak KTT itu. Bukan KTT non-blok ya. Oh, bukan itu ya, bukan ya. Iya. Tapi KTT itu kelompok tani ternak. Jadi mereka berkelompok komunal gitu ya, dari petani-petani di sekitar desa Purbalingga tersebut. Oke. Dibina, kita ngasih penyuluhan satu orang mentor untuk mendampingi petani-petani peternak itu untuk bisa bagaimana breeding, dari proses breeding melahirkan hewan, kemudian bagaimana mengembangbiakannya menjadi satu peternakan yang sehat gitu. Kita juga panggil juga dokter hewan berkala untuk mengecek apakah hewan-hewan yang ada di peternakan tersebut sehat atau tidak. Bahkan kita juga sudah mendapatkan sertifikat juga tuh dari Dinas Kesehatan Hewan di Purbalingga untuk klaster kita yang di Purbalingga gitu. Jadi setiap kali ada yang kena virus gitu ya, dokter hewan datang, nanti hewan tersebut dipisahkan dulu, dikasih pengobatan sampai dia sembuh, bisa kembali bareng bersama hewan-hewan yang lain yang ada di situ. Semuanya juga begitu bukan, Mas? Kan semua sama dengan pola-polanya, ada pengecekan, betul. Ada PWK ya apa? PMK dan seterusnya gitu kan. Virus-virus yang kuku, sapi apa segala macam ya. Kan semua juga melakukan hal yang sama ya, dalam apa ya? Dalam istilah kata mereka juga kampanye itu. Kami perawatannya begini, perawatannya begitu, tapi nyatanya sebagai yang ingin berkurban, ya terjadilah ditipu sama oknum, bilangnya udah cukup umur, taunya belum cukup. Tahu dari mana kita mengukur bahwa kambing atau sapi ini umurnya pas? Saya aja nggak satu sekolah sama dia gitu loh. Betul. Itu menarik sekali, Mas Dery. Jadi iya kan? yang positif lagi, maksudnya yang saya kasih solusi buat teman-teman semua yang ingin berkurban di BSI Maslahat. Kita sejak 2021 kita adakan live streaming, sehingga calon-calon mudohi atau yang mau berkurban tersebut bisa melihat hewannya, disaksikan lewat kanal YouTube. Nanti kita kasih linknya, kapan tanggal berapa akan disembelih, mereka bisa menyaksikan YouTube. Seandainya pada saat itu si mudohi atau calon yang
mau mengorbankan hewannya tersebut berhalangan, entah karena liburan, karena sekarang liburan anak sekolah segala macam. Karena online juga lah ya, simple ya. Betul. Nanti dia bisa replay kan tontonan kanal YouTube tersebut di jam berapa, di menit keberapa hewan dia dipotong, nanti kita sampaikan. Oh oke. Nah ini menarik ya, sebelum bahas mengenai yang berkurban apa segala macam yang dipotong live streaming itu menurut saya sih hal yang baru dan positif ya. Karena saya juga pernah kurban online apa segala macam sebelum-sebelumnya ya, tahun lalu apa segala macam gitu ya. Ya begitu, mungkin laporannya nggak ada. Saya bilangnya oknum lah. Ya nggak tahu, saya nggak dapat ini. Tahunya kayak udah ya, Mas. Oh siap gitu. Kita bingung juga gitu loh. Oh iya emang gini kali ya. Udahlah. Allah udah tahu lah, pasti lebih tahu. Bahkan kan saksinya dan langsung. Tapi menurut saya kan kurang esensi kurbannya kurang dapat gitu. Betul. Ya kan. Tapi kita ke Pak Dokter dulu ya. Dokter dulu boleh. Dok, jadi gini, sebelum terjadinya transaksi jual beli hewan dan lain sebagainya itu kan berarti kan ada 3 ya kalau saya lihat. Yang pertama dari si peternaknya atau mungkin apa ya, pemilik hewan ya. Pemilik hewan. Penjual hewan. Penjual hewannya. Ada penjual hewannya, ada konsumen tuh dinamakannya ya yang berkurban ya. Kurban mudohi. Ya mudohinya kan. Ya. Jadi ada penjual hewan, ada mudohinya, dan ada hewannya. Iya. Nah, Dok, dari 3 ornamen ini kita bahas satu persatu, Dok. Berarti dari mana dulu ya? Dari si penjualnya dulu kan? Iya. Karena kan ada transaksi kan pasti kan ada yang jual dulu dong. Syarat-syaratnya gimana, Dok? Sehingga kita tahu lah ada juga penjual yang bohong atau ya macam-macam, atau bahkan penjualnya juga ketipu juga. Bisa juga loh. Iya, betul. Mungkin dia ngambil dari bos dari mana apa segala macam gitu kan. Ya, kayak misalnya sekarang alhamdulillah BSI Maslahat bikin program di setiap kota. Kata saya denger tuh kabar gembira juga tuh. Nggak cuma sekedar si mudohinya itu dikasih kambing atau sapi, udah silakan itu gitu ya. Tapi ternyata dibina kambing-kambingnya itu dari Komkom Duafa ya. Betul. Peternak Duafa. Ya, peternak Duafa yang dimodalin pakai uang yang memberikan yang lagi dana kemarin pemberdayaan zakat. Pemberdayaan zakat. Jadi ada orang ngasih zakat, tampung di BSI Maslahat, akhirnya dibelikan kambing, dibelikan bibit atau kanak-kanakannya si sapi apa segala macam gitu ya. Betul. Taunya si Duafa ini yang ngelola, akhirnya dia bisa menjual, kemudian dia juga akan dapat cuan. Betul. Mantap. Nah, kan nggak menutup kemungkinan juga. Siapa yang berani jamin kalau penjualnya itu ternyata dia juga nggak ketipu? Siapa yang berani jamin kalau si penjualnya juga nggak ada edukasinya? Oke lah dibantu sama BSI Maslahat misal. Tapi pas sudah di sana kan nggak 24 jam juga Anda kontrol kan? Kalau pendamping kita itu 24 jam dia. Oh 24 jam. Selama 3 tahun dia memang tinggalnya di kandang. Oh tinggal di situ ya. Tapi kan ya pasti ada aja yang mungkin dia minim edukasi apa segala macam kan. Dari syarat-syarat menjualnya dulu deh. Kita nggak usah bahas mengenai fikih kurbannya dulu ya. Tapi maksudnya mau kita bahas adalah ya bukan itu ranahnya ustadz lah mengenai menghukumi fikih kurban. Betul. Tapi sebenarnya gimana sih penjual ini harus ngapain gitu, Pak Dokter? Ya. Jadi si penjual itu pertama tentunya dia harus tahu dulu ternaknya itu asalnya dari mana. Nah, yang pertama dia harus memastikan ternak itu memang dari sumber yang di daerah tersebut tidak ada penyakit yang menular ya. Bahkan yang mungkin ada beberapa penyakit yang membahayakan ke manusia atau menular ke manusia seperti penyakit zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Emang bisa begitu, Dok? Ada beberapa penyakit. Apa contoh penyakit apa? Contoh antraks. Flu burung. Kan dulu rame ya. Antraks. Antraks itu kalau di manusia gejalanya ada 3. Ada yang tipe pernafasan. Gejalanya ini khas seperti batuk, terus sesak nafas. Kemudian yang kedua penyakit yang gejalanya pencernaan. Nah ini yang pencernaan ini jarang diketahui nih sama orang. Oke. Karena dia nyangkanya sakit perut biasa aja, mual, sakit kepala gitu. Tapi ada yang ketiga, dia tipe kulit. Itu sih gampang menemukannya. Apa tuh kayak kusta gitu, bukan? Jadi kalau orang Sunda namanya cenang hidung. Boleh Indonesia aja nggak, Pak? Saya kurang paham tuh. Apa sih itu maksudnya apa sih? Jadi seperti bisul yang kehitaman. Tapi nanti kalau udah pecah dia legok, ada lekukan gitu. Nah itu kalau tipe kulit gampang. Oh nih antraks, kasih obat antibiotik sembuh. Gitu. Itu yang pertama sumber. Jadi si penjual itu harus pasti, wah ini sumbernya dari mana? Oh dari peternaknya
binakan BSI Maslahat, oh aman, berarti saya beli ternak dari daerah yang aman. Atau peternak yang setiap hari, setiap bulan dibina oleh pendamping, juga misalnya sudah ada pemeriksaan oleh dinas setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses transportasi. Transportasi ini hal yang krusial. Si penjual tuh, aduh. Karena biasanya dari tempat awal nggak ada gejala sakit tuh, sehat-sehat aja, makan banyak, nggak ada yang sakit mata. Tapi karena di jalan itu kan stres, kena debu, kena hujan, kena kepanasan, goyangan di truk, nah itu kan bikin stres, ngedrop sampai di lokasi dia sakit mata. Bisa ya? Bisa. Karena kan dia kena ini iritasi kan, iritasi debu. Dikasih install nggak bisa? Nggak bisa. Saya pikir bisa, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ngilangin merahnya doang bisa, cuma tidak ngobatin karena biasanya bakteri gitu kan. Kemudian sampai di lokasi, dia juga harus memastikan lokasi di situ itu bebas penyakit. Yang kedua juga biasanya harus dapat izin dari pemerintah setempat, bupati atau camat. Tapi kan biasanya ada rekomendasi dari dinas. Nah itu dia lokasinya harus pasti, jangan sampai begitu jualan diprotes sama warga sebelah. Bau kambing, bau kotoran. Nah itu zolim malah ya. Iya, mau jualan malah menzolimi tetangga sebelah. Wah, itu tuh nggak benar tuh. Itu bagi penjualnya itu yang penting seperti itu. Sehingga dia harus memastikan. Nah di kandang penjualan atau kita sering sebut kandang penampungan harus dikasih atap. Kenapa? Karena jangan sampai si ternak kurban kita kepanasan, kehujanan. Nah itu namanya dia tidak berperi ke manusiaan. Hewanan. Seperti kehewanan. Peri kehewanan. Iya. Kita harus memperlakukan hewan seperti kita kan. Berperi kemanusiaan. Oh iya betul. Iya, jadi nggak bisa asal-asalan. Jangan asal-asalan. Apalagi ada kesejahteraan hewan bahasa ini. Kalau bahasa kitanya kita berperilaku ihsan. Oke. Nabi kan sudah memberikan panduan kepada kita harus ihsan kan sama hewan gitu. Itu si pedagangnya harus seperti itu. Oke, nah ini saya mau nanya dulu sebelum nanti ke Mas Luki ya. Apakah Mas Luki udah menerapkan hal-hal demikian yang terutama mungkin urusan sama penjual kan tadi kan berarti si peternak duafa kan? Oke. Tapi gini Dok, kenapa harus nggak boleh kepanasan? Maksudnya kalau kehujanan oke lah, basah dan seterusnya. Maksudnya panasnya berapa derajat yang dibolehkan dan seterusnya gitu untuk hewan-hewan kurban? Jadi kan gini, hewan sama seperti manusia. Misalnya di tempat awalnya dia biasanya kalau peternakan itu daerah-daerah yang sejuk kan. Iya. Nah, sekarang kita lihat kan pasar kita itu kan Jabodetabek. Dari sisi suhu kan tinggi, panas. Minimal 33 derajat panas. Nah, ini kalau si hewan terlalu sering kepanasan bisa jadi dia stres. Itu di tempat penampungan itu dia harus dibuat senyaman mungkin. Karena nanti dampaknya pada saat pemotongan kemudian nanti di akhirnya itu akan berpengaruh kepada kualitas daging juga. Oh, misalnya alot juga bagian itu dari situ. Karena stres. Kalau kok ada hubungannya apa alot ke stres dan? Jadi kalau stres kayak kita nih, paling sederhana kaget. Nah, kaget itu kan bikin stres. Itu biasanya ada hormon namanya hormon adrenalin itu meningkat. Ini kalau dalam ilmu fisiologis, stres, hormon adrenalin meningkat itu menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, otomatis kan aliran darah ke otot-otot itu kurang. Sehingga kekurangan darah, daging jadi alot. Gitu. Jadi daging pun juga nggak maksimal. Betul. Dari segi kualitas, vitaminnya. Ya kan, ya dan kandungan-kandungan ada di daging ya, karena vitamin itu kan dibawa oleh darah kan. Iya. Nah, ini darahnya nggak bagus ngalirnya, tersumbat. Gitu. Ya. Itu poinnya. Makanya jangan stres dulu, jangan asal-asalan ya. Pas mau motong misalnya jangan sampai ditarik sana, tarik sini, bluk. Nah, itu stres itu. Hewannya stres, ya udah. Selain stres, misalnya nanti dagingnya juga misalnya memar-memar. Itu mempercepat pembusukan juga itu. Wah ini kayak gini-gini edukasi banget ya. Terus cara menyembelihnya tanggung deh kita bahas. Tanggung. Untuk penyembelihannya gimana tuh? Nah, penyembelihan pertama kita harus dari hewannya.
pertama hewannya sebelum disembelih harus dipastikan dia benar-benar nyaman, tenang, ya, terhindar dari panas, kehujanan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua peralatannya. Kita kan ada hadis yang menyebutkan tajamkanlah pisaunya kamu. Itu juga kaitannya dengan ihsan. Kaitannya juga dengan nanti akhirnya ke kualitas daging juga. Jangan sampai motong sampai wah kayak gergaji. Karena tumpul. Itu sangat menyiksa itu hewan. buat hewan. Kaitannya kualitas daging juga nanti ke akhirnya karena dia stres kan. Ngasah di samping dia tuh sebelum dipotong kan. Dia takut nggak? Bisa takut nggak? Coba. Emang itu itu pun ada hadisnya, nggak boleh kita mengasah di depan si hewan yang mau kita potong. Dan itu di kaidah kesejahteraan hewan termasuk yang bahasanya apa ya, menakut-nakuti atau membuat stres. Itu nggak boleh juga. Oke. Jadi makanya harus kita pastikan pisaunya yang tajam, hewan yang ternaknya yang tenang. Nah, satu lagi, menjatuhkan. Kalau kambing, domba kan 1 orang 2 orang tarik plek tidur. Sapi apalagi yang di atas 1 ton kan ngejatuhinnya susah. Kalau di RPH kan masuk kandang jepit blek tidur. Tapi kalau di masyarakat kita itu kita harus punya ilmu namanya ilmu menjatuhkan. Oh, ada ilmunya juga ya. Ada. Diselengkat gitu aja nggak bisa, Pak? Nggak bisa ya. Nanti kalau balas gimana? Suruh Messi. Messi nggak datang ya? Ada namanya cara menjatuhkan sistem Barley. Jadi diikat nanti ditarik. Jadi si sapi itu nggak blok gitu, tapi dia perlahan tidur. Oke. Sehingga nanti ke tanah atau ke lantai bantalan yang mau kita tempat motong itu tidak keras gitu. Cantik dia tidurnya, bobonya tuh cantik. Nggak yang kaget. Wah, langsung jatuh gitu kan. Kadang-kadang sholat di masjid-masjid tuh memar tuh langsung. Ngeri tuh. Dagingnya memar. Itu dagingnya udah pasti mudah busuk. Ya itu. Nah, kenapa mungkin ini yang saya tambah. Jadi kayak dari segi penjual, coba gimana pemantauan BSI Maslahat terhadap peternak duafa itu kan artinya kan mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat peternak duafa dari binaan BSI Maslahat. Artinya kan itu kan bukan pemain ya. Bukan peternak memang dia dari lahir udah lama ya kan, atau turun temurun keluarga memang baru dibentuk kan. Baru dibentuk karena mereka selama ini duafa kita bangun ekonominya supaya bisa sejahtera. Cakep. Tapi pertanyaannya kan ini kan butuh edukasi dan ilmu yang mumpuni, Mas Luki. Betul, Mas Diri. Jadi disitulah fungsinya kenapa kita akhirnya terjunkan satu pendamping yang memang dia punya keahlian. Memang kita rekrut dari Institut Pertanian Bogor. Memang ahli peternakan. Dia memang pakarnya di situ. Mereka mengedukasi itu mulai dari tadi saya bilang, dari breeding, proses breeding, pengembang biakan, mencari makanannya, pakai konsentrat, pakai daun-daunan yang memang cocok buat itu tuh mereka sudah tahu dan diedukasi kepada seluruh peternak, dibikin kayak kajian setiap pekanan baik dari sisi bagaimana mengelola hewan maupun dari ruhaniannya. Kemudian juga teman-teman peternak duafa itu diajari juga bagaimana tadi menyembelih yang benar. Segala macam. Sehingga ketika live streaming pun nanti kalau misalkan teman-teman kasih solusi pada nonton tuh bisa dicek juga di yang 2022 2021 itu proses penyembelihan kita memang perlakuan pada hewannya tadi dilus-lus, dipangku, dipotongnya dengan benar gitu. Jadi itu insya Allah yang disampaikan oleh Pak Ajat kita sudah lakukan di semua jaringan kita di 31 kota tersebut. Wah, confirm nih berarti ya. Bener ya, berarti 31 kota penerapannya, penyikapannya kepada hewan-hewan kurban tuh. Ya nggak, peternak duafanya juga betul-betul ngikutin prosedur ya. Betul. Dilus-elus. Bayangin ya, ada misalnya pasangan suami istri. Istrinya sering dielus, sering dibelai. Ya Gak stres dia. Gak stres. Diajak ngobrol. Jadi berapapun yang kita kasih ke rumah, 1 juta per bulan, alhamdulillah disyukuri. Iya kan? Betul. Iya begitu. Coba deh praktekin deh. Coba praktekin Anda nih suami-suami, praktekin ke istri-istri Anda. Betul. Alhamdulillah tuh besok kan dicuekin. Bener. Kata dia modal dilus doang gak cukup. Kata dia duit, gue pengen duit. Money gitu. Emang perawatan gak pakai duit. Iya betul. Emang modal dilus doang.
Iya. Berarti nggak bisa kalau itu nggak berlaku ke istri ya? Nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi Nggak apa berlaku. hari ini 500.000 syukurin ya kan? Kan udah aku sudah aku sayang gitu ya. Betul. Atau dia MS glow aja 600.000. Lu kasih gope gitu ya. Oke. Nah, masalah hewan. Hewannya gimana? Pak Dokter. Ya. Eh, Hewan kurban itu tadi saya sampaikan ada 4 yang bisa dijadikan hewan kurban. Oke. Pertama harus sehat. Nah sekarang mungkin pertanyaannya apa kita harus manggil dokter hewan untuk meriksa? Nah, itu. Nah setidaknya kita harus paham meriksa yang sederhana lah. Maksudnya semua Gimana? orang bisa. Caranya gimana? Pertama dari performa luar, kulitnya, bulunya atau rambutnya Kelihatan emang? itu biasa bersih, mengkilat atau kita usap. Nah, kalau tadi kan istri diusap. Nah, ini bulu kambing atau sapi diusap. Bulunya banyak, rontok. Oh, ngikut. Nah, rontok. Rontok Berarti dia kurang sehat. Kurang Bisa sehat. jadi cacingan atau sakit kulit. Sakit di permukaan kulit lah ya. Beberapa penyakit kulit Oh. kayak cendawan, jamur, skabies dan lain sebagainya. Itu dari penampakan luar. Matanya apa Merah apa bahasanya? Cerah. Ada yang matanya cekung gitu. Nah, itu berarti cacingan. Oh, Ah. susah juga ya bedainnya. Gimana cara tahu dia gimana ya, lesu apa? Kayak menurut saya sama-sama aja ya. Nah. Sama ibaratnya kalau analogi, maaf saya potong Pak ya. Saya giliran istri saya kasih gambar gitu, foto gitu, minta masukan kira-kira beli jubah yang mana gitu kan, beli baju yang mana. Menurut saya ini kok sama aja ya. Saya nggak tahu. Bedainnya. Iya, ini lagi hype nih. Kayak disebutkan ini kemarin by Sofni ya. Ini lagi begini. Apa gimana sih, itu sama aja kayaknya gitu. Itu gimana cara kalau kambing apalagi saya nggak tahu. Iya, jadi tadi dari penampakan bersih, terus lincah. Lincah itu gampang ngeceknya. Godain. Kita deketin, godain. Kalau yang aktif berarti digodain dia godain lagi dong ya kan gitu. Oh, iya. Minimal ditendang balik. Nah, biasanya kan dia kayak menghindar atau malahan nyeruduk. Nah, berarti kan dia sehat, lincah. Oh, justru itu malah bukan kayak maaf ya, misalnya kayak anjing kan rabies ya. Ah. Itu malah kalau yang terlalu aktif juga malah tuh sehat ya. Nah, jadi nggak terlalu aktif juga. Jadi dideketin dia menghindar atau misalnya kayak Ada responnya. Responsif. Oh, oke. Terus kasih makan. Kalau di kita kan yang sederhana ambil daun-daunan atau apa, deketin. Dia respon makan banyak. Oh, ini sehat. Karena ada yang dikasihin diem aja. Kenyang kali, Dok. Banyak pikiran bisa jadi itu. Lagi banyak lamun, habis diputusin. Terus satu lagi untuk mengecek demam atau tidak. Kalau yang paling afdol ya pasti pakai termometer dong dicek. Kalau di hewan Kemana ke keteknya? biasanya di anus belakang. Di anus. Bentar ya. Alatnya sama kayak yang buat orang itu. Iya tahu termometer. Yang digital. Iya, Dok, bentar pertanyaannya, kambing keteknya di mana ya? Keteknya yang di depan. Yang di mana sih? Nggak, ini gue terus nanya loh. Lu pada tahu-tahu aja. Bener gue nanya keteknya. Kan kalau ngukur termometer saya ke ketek biasa waktu kecil. Iya, kalau orang kan. Kalau kambing Tadi ke pantat tuh. di anus itu apa namanya? rektumnya, anus lah. kalau Anus. ya. Iya. Nah, kalau nggak Masukin. punya, kita lihat di cuping hidung, Cuping apa sih? moncong. Yap. Oke. Kalau sapi kan gampang. Kita misalnya ini moncongnya, kita apa namanya? Kayak pilek gitu ya. Disentuh, Oh, iya. Sentuh. basah, lembab, itu berarti dia sehat. Pilek, Dok, itu, Dok. Nah, pilek itu keluar dari hidung. Kalau ini dari hidungnya bersih, nggak ada keluar. Ini moncong. Moncongnya, itu, moncongnya. ini 2 lubang hidung ini. Moncongnya tuh Kalau coba saya bahasa- bingung deh. Coba buka kambing biar ada bayangan. Maksudnya di mulutnya. Antara 2 lubang hidung lah. Ini. Itu. Ya kan pilek di sini kalau ada air. Pilek itu keluar dari lubang hidung. Keluarnya dari lubang hidung. Kalau ini nggak ada yang keluar, basah aja. Basah doang di sininya. Ah, Gimana sih bentuknya? Gue sampai lupa. Gue kambing gimana sih mukanya itu? Nah ini. Nah, Di bagian mananya? Ya Di mana nah itu? itu. Ini di zoom yang ini. Nah, ini nih. nah betul. Yang basah itu. tuh yang mana? Antara 2 lubang hidung. Itu tuh basah tuh. Itu di situ. Itu basah. tuh basah nggak di foto? Ya, sehat Basah, berarti itu. basah. Sehat berarti ya. Basah itu sehat. Oh kalau basah tuh sehat. Sehat. Oh ini sehat nih berarti nih. Kalau kering itu dia demam. Kalau kering malah demam. Oh bukan anget apa enggak badannya? Kalau udah pengalaman pegang kupingnya udah bisa. Oh ini dia sakit demam. Wah ini Gitu. ilmu loh guys. Buat siapa yang mau berkurban. Betul. Juga biar tidak kena tipu-tipu apa segala Iya. macam kan. Kan kita taunya kan
keren nih warnanya nih. Saya begitu kemarin-kemarin gitu. Iya. Saya nggak tahu tuh, ya Allah alam ya. Oh bagus nih warnanya nih. Oh gede nih. Dan Iya. gede udah menjamin bahwa dia sehat, belum tentu. Oh, belum tentu. Waduh, PR tuh ya. Nah, satu lagi, lubang kumlah. Lubang kumlah itu semua lubang yang ada di tubuh. Mata 2, lubang hidung 2, lubang telinga 2, mulut 1, anus 1, saluran kelamin 1. Itu harus bersih. Bersihnya gimana? Kalau lubang hidung nggak ada ingus yang keluar. Kalau mata nggak ada belekan. Oh. Kalau dari kuping nggak ada misalnya keluar nanah atau Conge. bau conge. Kalau dari belakang rektum nggak ada kotoran lembek bekas diare misalnya. Nah itu berarti sehat kalau dia bersih. Wah. Satu lagi warnanya merah muda atau pink. Apaan? Yang tadi mata, Oh, oke. mulut, Heeh. ya, bibir. Heeh. Nah itu harus merah muda. Belakang? Nah, sama juga. Belakang warnanya pink gitu ya. Oh, gitu ya. Kalau Oh, merah itu sehat banget, tuh ya. ya. Kalau merah banget berarti ada infeksi. Berdarah gitu ya. Kalau pucat sakit juga, berarti dia kurang darah. Merah tuh infeksi diapain tuh? Ya berarti dia ada infeksi bakteri kah atau berarti diobatin. Udah obatin ya. Justru emang sih agak suka tuh yang pink-pink gitu tuh. Oh iya maksudnya sehat dong. Sehat. Bener. Sehat. Masa suka sama hewan sakit? Betul. Suka sama hewan yang sehat. Betul. Pink tuh ya warnanya. Bisa begitu ya? Iya. Satu lagi sekarang lagi musim nih penyakit PPR. Apa tuh? Itu biasanya dia demam di hewan-hewan ruminansia. Itu biasanya kalau orang kuningan apa ya? Mata kuning. Mata kuning. Jadi mukosanya tuh kuning. Mukosa apa sih? Kayak mukosa tuh jaringan-jaringan yang kalau mata ini dibilang yang ke warna pink Kelopak, tadi kelopak. itu. Kelopak mata. Ya. Ini bibir itu mukosa juga. Ya bagian yang apa ya? yang terbuka. Yang terbuka yang saluran itunya. Oh iya iya iya. Itu harus merah muda sama jangan kekuningan atau jangan pucat. Itu yang sehat. Wah, soalnya kan Rasulullah SAW juga ngajarin ke kita kan Nyari. ngasih tahu tentang hewan kurban terbaik. Iya. Itu kan dari istilahnya menjalankan sunnah itu kan pahalanya kan masya Allah tuh. Iya dong. Soalnya kan kita ngasih makan ke orang-orang yang membutuhkan itu yang mendapatkan hak seperti itu kan jadinya kan bermanfaat buat dia. Kesehatannya badan yang dia makan. Misalnya kita kan nanti kan begitu kurban kan dagingnya dioper ke orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan seterusnya kan. Betul. Jadinya kan bermanfaat tuh dari segi kualitas pikirnya. Itu tuh harus yang terbaik hewannya, harus paham nih. Berarti sama dokter bisa dibawa pendampingan untuk ngecek-ngecekin. Lumayan dok 31 kotak keliling dokter. Tur, muter. Nih bantu dong. Roadshow. Iya, roadshow. Biasanya diajak ngasih pelatihan. Iya. Iya. Ah, coba gimana coba Besi Mas Lat? Iya. Ayo, sudah memenuhi syarat belum? Nah, tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa nanti hewan-hewan yang akan dikurbankan atau sudah dipesan oleh para calon mudohi itu kita selektif ngambil di peternakan ini misalkan yang tidak sehat kita pinggirin, yang bagus-bagus saja yang akan kita potong seperti itu. Nah, ini baru keren nih. Nah. Fair, jujur. Iya. Dan itu akan disaksikan juga kan tadi Mas Diri pernah pengalaman ketika berkurban di lembaga X tertentu. Oh iya udah gitu. Iya. Kita nanti setelah kita melakukan pemotongan kita juga ngirim laporan berupa foto. Jadi foto hewannya ketika masih hidup, ketika pas lagi dibaringkan ingin disembelih, kemudian pas ketika hewan tersebut dicacah dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh, detail ya. Termasuk Iya. tadi ya yang dokter bilang terkait perawatannya. Soalnya betul. kan pasti kan hewan itu bisa seperti itu dengan ikhtiar manusia yang tepat kan. Ya kan, jadi nggak salah-salan. Betul. Pakannya gimana? Ya kan pakannya hanya tumbuh-tumbuhan aja dok. Umum ya. Bagusnya memang ada tambahan namanya pakan penguat konsentrat. Kayak apa tuh maksudnya? Konsentrat tuh kalau di manusia menunya ada seratnya. Kalau di orang Lima sehat, sumber lima sehat, empat sempurna. Ada nasi, ada sayur, ada sayur. ikan. Nah, itu kalau Dicampur. digabung, ada serat kasar, Ada ada tahu protein. Bisa dari Tahu? Iya, tahu juga. Iya. Ampas tahu. Kambing Ampas tahu. makan Ampas tahu. tahu. Kan dia Khasnya. herbivora. Oh enggak, dia itu sebenarnya bisa aneka jenis makanan, bahkan di beberapa peternak
biskuit Enggak, bekas. dokter jangan bercanda, masa biskuit, masa kami makan biskuit? Ada yang makan buah loh. Saya pernah buah juga ada. Makan buah. Enggak, sebentar, biskuit maksudnya kambingnya tuh gimana caranya, diputar gel dicelupin juga enggak? Dia enggak karena enggak gitu. punya tangan enggak dicelupin, Enggak langsung dicelupin. dimakan aja. Langsung aja. Biskuit apa sih? Merek apa? Enggak, kita enggak nyebut merek. Jadi intinya sebenarnya peternak itu tadi ya kalau dibina dengan pendampingan banyak sisa-sisa makanan manusia yang bisa kita gunakan untuk pakan. Deketan dok. Oh ya, bisa dipakai untuk pakan hewan ternak. Misalnya tadi ampas tahu, Iya. yang sering rebutan sama orang sekarang. Iya. Jadi oncom merah tuh. Terus biskuit bekas, Biskuit bekas. kulit kopi. Kulit KFC? Enggak sih enggak. Enak tuh. Itu buat orang. enggak gitu. Buat pendampingnya aja. Enak tuh, apalagi yang make Kulit kacang, rumput-rumputan kering, itu semua dicampur sama tepung ikan, dedak, semua dicampur. Itu udah 4 sehat 5 sempurna dan lebih lengkap lagi Versi gitu. hewan. Oh, itu dilakukan sama teman-teman Dilakukan. peternak sana. Bahkan kita jadi penjual konsentrat malah. Malah di Desa Purbalingga itu karena bagus kualitasnya sehingga malah petani-petani itu ada yang memang beralihnya profesinya dia mencampur bahan-bahan tadi menjadi konsentrat. Itu kan nanti di fermentasi ya Pak ya. Di fermentasi malah justru ketika difermentasi malah lebih oke lagi tuh. Oh. Makanan-makanan tersebut nanti kita kirim ke Jakarta kemana. Oh, oke. Nah, ini saya mau berangkat dari sisi oknumnya. Hewan kurban akan salah penerapannya ketika itu dulu tuh. Memang iya, tinggal jawab aja, tinggal tidak melakukan hal-hal yang tadi yang dokter sarankan gitu. Tapi rata-rata yang biasa oknum itu bermain itu seperti apa? Apakah diterbangkalaikan begitu saja? Yang udah-udah biasanya. Nah, karena bicara oknum sebenarnya sih kurang tahu ya, kurang paham. Cuman yang pasti ketika tidak disiarkan secara transparan. Oh, ya kan? ada maksud ada, tandanya. iya betul. Oke. Ada peluang ke situ. Jadi kalau kata Bang Napi dulu, kalau ingat Bang Napi, Tahu. kejahatan itu bukan karena adanya niat, tapi ada kesempatan. Iya, betul. Waspadalah. Waspadalah. Iya. Jadi itulah. Jadi ketika kita transparan, kita terbuka kepada mudohi kita siarkan dari A to Z-nya. Pada saat itu kan live streaming dilihat, jadi insya Allah hal-hal tersebut bisa termitigasi. Jadi peternak di wilayah tersebut pun juga tidak bisa macam-macam. Ini pesanan di tadi Purbalingga 10 ekor, di Lombok 20 gitu. Itu memang mereka sudah milihin tuh di menjelang hari H penyembelihan tuh, mereka pilih mana-mana saja hewan yang sehat dan bisa kita tayangkan show di live streaming. Milihnya apa online? Enggak, milihnya Enggak bisa ada website kah atau ada aplikasi kah? Oh, yang milih peternak kita. Oh, Yang peternak kita. peternaknya. Karena kita menjaga amanah kepercayaan yang sudah di Wah, keren. itu, betul. Keren. Berarti total 31 Desa ya, Desa ya? desa bukan kota ya. Desa karena memang kan di tempat-tempat terpencil, karena kan kita memang motongnya di RPH tadi, di peternakan, terus di wilayah tersebut sudah ada tempat pemotongan khusus sehingga tempatnya pasti proper. Wih, mantap. Gitu, dan jauh dari pemukiman warga yang lain. Gitu. Biar dia nggak stres apa segala macam, ya, dingin gitu ya, dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Nah, sebelum kita bahas berapa total hewan kurban yang memang nanti sudah disiapkan ya, terutama mungkin kambing, sapi dan lain sebagainya ya. Dan ya sekarang udah berjalan, udah berapa pemesanan dan segala macam. Tapi kita kembalikan ke dokter lagi. Berarti tadi yang terakhir adalah dari si pembelinya, Dok. Iya. Pembeli berarti tinggal ngejalanin yang tadi aja, atau memang ada tolak ukur tambahan nih untuk memilih hewan kurban yang memang betul-betul proper dan maksimal dan berkualitas gitu, Dok? Ya. Buat si pembeli memang tadi empat syarat itu harus dipenuhi ya. Sehat. Ya. Yang kedua itu tadi cukup umur. Oh, taunya gimana ya? Pembeli taunya kalau ini orang ini udah cukup umur disembelih itu? Kalau di peternakan binaan BSI mungkin ada akte kelahirannya pas lahir itu. Emang iya? Ada. Emang ada akte kelahiran? Ada kelahirannya. Betul. Ada cap kakinya juga nggak tuh? Anak saya ada tuh. Di rumah sakit mitra keluarga tuh dapet tuh diinjek itu pakai apa namanya tinta ya. Nggak sampai situ. Nggak nyampe situ ya. Tapi kalau di pedagang mungkin kan nggak semuanya ada catatan kelahiran. Maka dilihatnya dari pergantian gigi seri. Maksudnya gimana sih? Kita susah. Gimana sih maksudnya? Kalau bahasa ininya poel, kupak.
Itu bahasa apa tuh Pak? Itu bahasa hewani. peternak. Oh, bahasa Peternak susah kita belum bahasa peternak. Ah. Poel tuh apa? Jadi poel itu ompong, Ompong. ganti gigi. Kita kalau 7 tahun lepas gigi kan yang bawah. gigi Iya, susunya, Nah, itu gigi poel. susunya poel. Itu poel. Ya, Oh. ganti gigi seri yang kalau di domba kambing sapi gigi seri depan yang bawah. Jangan nyari yang atas, nggak ada. Emang kambing nggak ada gigi atasnya? Nggak ada. Yang Emang seri iya? seri depan ya. Lupa lagi. Seri depan. Kalau geraham ada di dalam. Ada. Tapi Depannya kalau nggak depan ada nggak ada. giginya. Domba, kambing, sapi itu nggak ada. Bawah dong ya? Bawah doang. Lupa lagi. Oh iya. Iya. Nah itu dari gigi seri yang bawah itu, ketika lepas atau poel atau kupak atau ompong itu udah setahun. Berarti boleh dong. Kita sebagai pembeli boleh lihat dong giginya. Oh iya harus. Kalau online, online berarti susah percaya sama lembaga. Makanya tadi harus cari lembaga yang Betul. terpercaya. Terpercaya itu. Harusnya membawa maslahat umat, jangan kemudorotan. Iya kan? Nih, minum nih besi maslahat. Tuh. Iya kan? Iya iya. Iya kan? Jadi gimana tuh kalau online ya? Ya tadi harus lembaganya harus jujur, amanah. Berarti tadi ditambahin di live streamingnya diliatin dulu giginya. Boleh tuh ya? Udah cukup umur ya. Sebenarnya kita kan akan ada persiapan itu karena di live Zoom juga kita di Zoom gitu. Pas mau dipotong tuh di Zoom ke kambingnya, ketika kambingnya dipotong kan dia akan kayak teriak gitu kan, meringis kita kelihatan juga. Kelihatan. Gitu. Ya, bisa di Zoom. Iya, oke itu deh berarti giginya atau berarti si penjual Penjualnya atau harus si amanah. tadi itu apa namanya peternak duafanya Duafanya. juga betul-betul harus paham ilmunya. Khawatirnya kan dia taunya bilang ini yang ini udah cukup umur nih, mungkin karena ngeliat dari fisik misalnya, karena fisik nggak menentukan umurnya juga kan. Enggak. Iya kan? Karena di kita kayak kambing-kambing kacang yang kecil-kecil Heeh. udah ganti Nah. gigi udah. Tapi ada yang domba-domba besar udah 30 40 kilo tapi belum setahun ada Iya. seperti itu. Padahal syaratnya kan umur bukan bobot. Nah, peternaknya berarti ya, Mas Lucky ya. Betul. Harus juga ya Makanya tadi dikasih bukan hanya pendidikan tentang bagaimana cara mengembangbiakan hewan, tapi juga secara ruhani dikasih pemahaman sehingga dia kalau berbuat curang itu ada loh hukumannya kayak gitu iya. kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi wih keren. gitu. Ada rasa takut. rasa takutnya. Terus Iya. kita ingatkan gue setiap kali peternak kadang-kadang lupa jam gitu. Ujung jam 12 udah azan zuhur, masih asik di sawah buat mangkas-mangkasin rumput buat makanan itu. Begitu azan kita ingetin, ayo kita sholat gitu oleh pendamping kita seperti Masya itu. Allah. Oh, Syol. Diingetin cara ngasih pakannya juga? Ngasih pakan Jam-jam tertentu? Iya, ada waktu-waktu tertentu juga yang memang tepat buat mengasih makanannya, Pak. Wah, ini Gitu. penting nih. Ada. Kadang ada juga yang mungkin yang tempat-tempat peternakan pinggir-pinggir jalan, bukan peternakan, siapa sih pinggir-pinggir jalan itu biasanya? musiman, pedagang musiman. Pedagang musiman. Iya kan? Pedagang musiman kita mau kontrol dekat sekolah anak saya tuh, saya mau mampir tapi yang dagang jaga main handphone lah, nggak ketahuan kan? Ya kita nggak boleh nuduh, memang bisa jadi memang dia udah ngasih makan. Tapi kan rasa tuh kita juga harus bener-bener ngejagain kan, controllingnya tuh harus tepat. Kita nggak tahu mana yang abang-abangnya kemana, Iya. main Mobile Legend di pojok lah. Kayak maksudnya ya udah gitu, ya kan? Memang itu rekrutmennya juga dadakan tuh pas itu. Oh iya. Itu orangnya pas Iya. asal ada jaga toko, ada yang beli ditanyain baru nanti telepon Nah ke itu pemiliknya, gitu. ya nggak semua, tapi memang rata-rata kan Rata-rata. karena memang ya dadakan lapak-lapak begitu kan, musiman kan. Betul. Ya hati-hati juga guys, maksudnya khawatir kan kita niatnya mau ibadah kan, tapi malah jadinya menyulitkan orang-orang yang lain kan, daging-daging tadi seperti itu alot atau mungkin nggak bisa kemakan. Betul. Iya kan, ya sementara mereka-mereka yang membutuhkan yang layak untuk dapat daging apa segala macamnya secara maksimal, berkualitas itu ya. Apalagi dok, kira-kira dok, ini menarik nih kalau bahas kurban nih, apalagi kurban-kurban yang betul-betul dari binaan yang tepat apa segala macam. Tadi cukup umur yang ketiga itu tidak cacat. Cacatnya apa? Patah tulangkah? Ya, Pincang? Ada luka gitu. Iya, jadi cacat itu biasanya dia tidak pincang yang sangat jelas pincangnya. Misalnya patah tulang. Oke. Nah ini kaitannya kayak yang penyakit tahun lalu nih, PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu kan ciri khasnya itu kukunya itu luka Belah. pincang. Kadang-kadang di sela-sela kukunya itu ngelupas kukunya. Nah ini ada mungkin
perlu dibaca juga Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Itu menjelaskan yang kena PMK mana yang masih boleh dijadiin hewan kurban, mana yang sudah tidak boleh. Dan BSI Maslahat concern itu. Concern itu. Oh ya. Ya. Dan ada anjuran MUI selanjutnya itu pilihlah lembaga-lembaga terpercaya. Ya Pak. Oh fatwanya gitu. Betul. Jadi dengan adanya kejadian penyakit-penyakit itu, MUI menyarankan yang pertama tidak harus kita nih mudohi motong sendiri. Lebih baik memang disalurkan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Wih, mantap. Nah, yang kedua, karena kita tidak punya jaringan yang seluas itu, kita percayakan kepada lembaga-lembaga yang selama ini memang mengelola kurban yang sudah kita terpercaya itu. Masya Seperti Allah. itu. Oh, Nah, oke. itu di fatwa MUI itu ada. Nah, yang terakhir kemarin ada fatwa nomor 34 tahun 2023 dari fatwa MUI. Oke. Salah satu rekomendasinya itu juga menyarankan untuk kita menyalurkan kurban di daerah yang lebih membutuhkan. Yang kedua, percayakan kepada lembaga-lembaga yang sudah punya kredibilitas untuk menjadi penyelenggara kurban seperti itu. Masya Allah, makasih dokter udah menyampaikan fatwa tersebut ya. Artinya dengan kita adanya ulama di Indonesia yang memang sangat concern membantu kita, ya kan beliau-beliau itu kan, Masya Allah, semoga Allah jaga beliau gitu ya. Amin. Artinya kan mengeluarkan fatwa itu nggak sembarangan. Ya kan pasti ada ditimbang tuh maslahat mudorotnya seperti apa gitu kan. Apalagi tadi lembaga-lembaga terpercaya, apalagi kan BSI Maslahat. Ini kan benar-benar binaan pemerintah lah bisa dibilang ya BSI. Ya kan kita tahu kan bahwa ya memang bukan juga yang hasilnya terkaleng-kaleng nih. Iya dong. Ya kan pemerintah jaga, punya pemerintah pemimpin kita dan seterusnya gitu kan. Apalagi memang bisa dibilang bukan swasta lah ya. Swasta. Nah, ini yang jadi kelebihan. Jadi kelebihannya BSI Maslahat. Artinya dengan adanya seperti ini juga bisa membantu buat teman-teman kita juga jadi sekarang udah nggak hilang arah lagi nih. Oh, ternyata udah ada lembaga zakat ya memang membantu kita, apalagi concern kepada hewan kurban dan segala macam ya. Iya. Tadi fatwa yang terakhir itu yang tahun berapa tuh? 2023. 2023 Baru ya? minggu lalu keluarnya fatwanya. Nomor 34. Dan harus tersebar seluruh Indonesia. Iya. Cakep nih, makanya bisa online dan bisa seluruh Indonesia ya. Betul. Oh, oke. Gimana caranya? Mungkin kita buka aja deh. Langsung deh. 31 desa itu berapa total hewan kurban yang tersebar di sana? Hewan-hewan kambing, sapi, domba? Rata-rata di satu klaster itu ada 1.500. Alhamdulillah nih kita bisa kurban tapi luar daerah yang membutuhkan bisa terbantukan nih. Wih, satu klaster tuh berarti yang 31 itu diantara itu satunya maksudnya? Iya, betul. Ada yang kapasitas bisa 500 ekor, ada yang bisa gitu. Berarti tergantung lokasinya. Oh, tergantung lokasi ya. Berarti 30.000 dong punya hewan kurbannya? Iya, kurang lebih bisa ya 20 menuju 20 sampai 30.000 ya. Iya. Wow. Oke, ini berarti ntar semua live streaming serentak gitu? Iya, live streaming serentak. Oh ya? Enggak atur jadwalnya. Misalkan sekarang jam 8 sampai jam 9 di Jateng di Purbalingga gitu. Iya, tapi artinya kan seluruh Indonesia bisa lihat kan? Bisa lihat, betul. Ada di mana? Di YouTube? Di YouTube-nya BSI Maslahat. Oh, YouTube live streaming live nanti? Streaming, betul. Keren. Nanti kita begitu mudohi melakukan pembayaran gitu, nanti kita kan dapat kontak mereka. Nanti kita langsung WhatsApp jadwal pemotongan kapan kayak gitu. Wih, tuh ada lambang-lambang video-video di live streaming seluruh Indonesia, guys. Lokasi distribusi kurban 1444 Hijriah. Wah, insya Allah nih. Jadi benar-benar solusi yang paling solutif nih. Kasih solusi nih. Kasih solusi, betul. Iya kan, karena kan tahunya kan kita kan ngelihatnya di daerah-daerah sekitar kita aja. Ya bukan berarti nggak bagus, tapi kan kita lihat dong coba. Mungkin kali ini kita udah pernah ada di daerah kita, banyak juga mungkin yang support apa segala macamnya. Ternyata di pedalaman-pedalaman belum tentu mereka setahun sekali merasakan daging. Apa contohnya? Ada satu daerah yang betul-betul menjadi concern BSI Maslahat ini di daerah mana nih? Makanya kenapa di situ mungkin penyediaan stoknya lebih banyak misalnya hewannya. Di sebelah mana tuh? Banyak. Yang paling parah? Tentunya di wilayah Purbalingga. Oh, Purbalingga ya. Di Lampung. Jawa Tengah ya, Purbalingga ya. Gitu. Oh, iya. Lampung juga ya. Di Lampung juga. Waduh, yang desa-desa terpencilnya tuh. Banyak juga kan guru-guru kita, dai-dai kita yang berjuang di sana juga. Betul. Oke. Terus di mana lagi? Di Goa, Sulawesi Selatan itu Makassar itu di Goa lokasinya. Oke. Oke, terus ada di Maluku, di NTT. Bima. Bima.
Waduh, betul. Jawa Timur juga banyak banget lagi, Jawa Barat, Pamijahan, Lebak, Bogor, Subang, keren. Gimana caranya untuk mau ngecek hewan-hewan kurbannya, harganya berapa? Oh, Boleh dong? boleh. Tadi bisa ke Goamal. Coba. Terus juga bisa kita juga di BSI Mobile. Jadi kalau teman-teman kasih solusi, saya mau sampaikan sebenarnya ada 5 solusi yang Boleh. saya tawarkan. Ayo dong, coba. Kalau ada yang kurang tambahin aja Ya, kira-kira. boleh. Jadi 5 solusi itu teman-teman semua kasih solusi viewer. Yang pertama kita download aplikasi BSI Mobile. Oh, oke. Nanti kita bantu di deskripsi di bawah. Betul, ya. Sambil dicek aja ya. BSI Mobile. Oke. Kalau belum menjadi nasabah BSI, boleh datang ke cabang untuk buka tabungan BSI. Oke. Nanti dengan otomatis akan dapat aplikasi BSI Mobile, username-nya. Gitu Oke. ya. Di situ ada menu beli, nanti pembelian gitu, nanti ada beli hewan. Mau dipraktekin nggak? Boleh. Coba gimana caranya? Kita buka. Atau nanti ini aja kita tampilin aja di video. Video ya, nanti di Kita video munculin BSI aja di sini, Mobile. nanti screen record aja. Beli nanti. Caranya seperti apa? Nanti kita munculin. Nih. Berkurban di BSI Maslahat kini menjadi lebih mudah melalui BSI Mobile. Buka BSI Mobile, pilih menu beli, pilih menu hewan kurban, pilih supplier BSI Maslahat, pilih hewan kurban, masukkan atas nama kurban, input email untuk laporan kurban, masukkan PIN, periksa kembali rinciannya, klik selanjutnya. Akan tampil resi dan mendapatkan email pembelian kurban. Alhamdulillah pembelian hewan kurban berhasil. BSI Maslahat. Ada nggak cara lain bisa transfer ke rekening kita di nanti tampil juga ya di itu transfer ke situ nanti bisa langsung mendapatkan notifikasi. Oke. Kemudian bisa juga tadi Goamal org itu sama tuh modelnya, nanti juga ketika sudah milih hewannya nanti pilih transfer juga sama bisa transfer juga. Terus yang keempat apa 5 tuh? Yang masih kedua. Oh, masih kedua. Transfer itu bisa transfer langsung ke rekening atau bisa transfer melalui website goamal.org tadi. Oke. Nah, yang ketiga, kalau misalkan saya mau si kurban tapi saya nggak punya duit, gimana dong solusinya gitu. Bisa ke BSI, Bank Syariah Indonesia, itu mengajukan namanya BSI Hasanah Card, sejenis seperti kartu kredit tapi syariah, karena sudah ada fatwa DPS-nya, dan di situ di layanan kartu BSI Hasanah Card itu kita bisa nyicil kurban sampai dengan 6 bulan. Enak banget. Dan 0%, tidak ada bunganya. 0%, tidak ada riba juga. Tidak ada ribanya. Mantap. Benar-benar 0%, free. Dicicil misalkan harga yang 3 juta gitu ya, bisa dicicil 3 bulan, 1 juta sangat fleksibel sekali, mudah gitu untuk bisa kita kurban. Oke. Terus yang keempat, sebenarnya ini dilakukan harusnya di awal, yaitu dia bisa booking kurban. Booking kurban itu dengan menyetorkan 250.000 minimal. Nanti pelunasan bisa di periode kedua, pas gajian atau pas kapan dapat itu, nanti bisa dapat cashback kalau yang bisa itu. Tapi sekarang udah mepet-mepet nih. Mungkin yang keempat ini sudah bisa di skip. Yang terakhir, jika memang teman-teman semua punya kelebihan dana di bank lain gitu ya, kemudian atau masih di dalam lemari atau di bawah bantal gitu ya, storein ke BSI. Kalau nominalnya 100 juta, itu dapat 1 ekor kambing ukuran premium. Kalau uangnya 1 miliar, dapat sapi. Dengan bobot di atas ini tentunya. Free. Dapat free 1 ekor. Dan juga kan dia nabung kan, sebetulnya kan itu uang dia. Uang dia, dan uangnya nggak berkurang sedikit pun kan. Uangnya tetap, tapi dia dapat kurban. Jadi itu solusi-solusi yang bisa saya tawarkan. Ada 5 pilihan cara untuk berkurban melalui BSI Maslahat. Masya Allah. Gitu. Siap, teman-teman, dicatat aja, nanti kita bantu kalau teman-teman lupa atau bisa dibundurin video-videonya tadi ya. Kalau di YouTube kan tayangnya gitu kan, atau memang cek aja di deskripsi. Betul. Ada langkah-langkahnya tadi itu. Nanti mungkin kita rangkum di situ ya. Sama ada 5 solusi yang lain. Itu adalah 5 solusi kenapa kita harus di BSI Maslahat.
tadi yang sudah kita bahas rame-rame tentang kita pemberdayaan peternak duafa, sehingga uang yang dikumpulkan, orang yang dimasukkan kepada kita itu kita langsung salurkan kepada peternak-peternak duafa untuk kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, daerah sebaran yang tadi 31 titik itu tepat sasaran, karena di sana banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin setahun sekali belum tentu merasakan nikmatnya daging. Betul. Terus ketiga, hewan yang tadi dibahas sama Pak Dokter itu udah pasti terjamin. Karena kita ada pemeriksaan berkala oleh dokter hewan di wilayah tersebut, kemudian juga tadi berakte dan bersertifikat ya Pak ya. Oh ya, Masya Allah. Terus keempat, live streaming. Yang keempat apa? Yang keempat live streaming. Yang keempat kita bisa menyaksikan hewan tersebut secara live streaming melalui kanal YouTube yang akan kita share ketika teman-teman semua sudah bisa melakukan transaksi. Nanti kita akan kabarkan melalui WA ataupun email kepada teman-teman semua. Dan yang terakhir, para mudohi yang akan berkurban di kita mendapatkan sertifikat. Dapat sertifikat kurban sebagai mudohi di BSI Maslahat. Nanti contoh sertifikatnya juga kita share. Kemudian juga ada laporannya. Ketika tadi pertama hewan itu masih hidup, hewan itu dibaringkan mau disembelih, kemudian hewan itu dicacah dan diserahkan kepada penerima manfaat yang berhak menerimanya. Masya Allah. Siap. Mas Luki, Pak Dokter gitu kan, terima kasih udah mampir juga. Artinya ini buat teman-teman informasi lebih lanjut mungkin bisa cek aja di deskripsi ya, karena memang bentar lagi ya. Betul. Ada satu lagi sih sebenarnya. Boleh. Sebenarnya kan program kita yang live streaming ini kita adakan ketika musim pandemi. Pada saat itu memang orang akan akhirnya tidak ada pilihan untuk bisa online. Tapi sebenarnya kan balik lagi kita belajar tentang sunnah Rasul itu ketika berkurban dia memotongnya langsung kan. Kita juga menyediakan fasilitas tersebut. Jadi kita juga bisa kurban offline, itu adanya di sekitaran Jabodetabek, tapi kandang kita showcase-nya ada di Cisalak, Depok. Jadi tinggal samperin aja ke sana. Ke sana, Jalan Isur Haji Juanda. Jadi kalau misalkan dari tol Jagorawi keluar Depok, nanti keluarnya pintu tol Kukusan Depok tuh, nanti ke arah Jalan Haji Institut Juanda 200 meter nanti udah ada pelangnya tuh, showcase kurban BSI Maslahat. Masya Allah. Nanti bisa pilih sapi atau pilih kambing di situ. Wah, bisa sabar. Boleh dong, saya dong mau cari insya Allah kambing yang siap level terbaik lah insya Allah. Itu bisa yang mau diantar boleh, mau yang online di aplikasi juga boleh. Boleh, ntar saya coba online kan, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang di luar-luar jangkauan kita kan. Betul. Dan tadi katakan sempat ke-share ya kantor perwakilan kita. Di masing-masing kantor perwakilan pun ngadain juga kurban offline. Jadi tidak harus online, tinggal menghubungi kantor representatif kami, adanya di kantor wilayah BSI. Biasa di situ ada perwakilan kita juga, di sana kita tempatkan di ini ya. Ya, yang satunya. Yang satunya lagi ya. Atas. Kita siap. ada di Aceh, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar. Mereka juga akan, tapi tentunya dengan harga yang berbeda. Beda-beda, tergantung lokasinya. Ya? Tergantung lokasinya, karena memang sapi-sapi itu paling murah di wilayah timur. Kalau udah ke barat biasanya lebih mahal. Kebalikannya, kalau kambing di timur lebih mahal. Kalau di barat lebih murah. Gitu. Itu nanti menyesuaikan, nanti tinggal konsultasi kepada kantor perwakilan kita yang ada di daerah. Informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi atau mungkin di caption nanti ya, kalau di Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya. Mantap nih, saya jadi tahu nih wawasannya ya. Ternyata bisa warna pink begitu ya Dok ya. Balik lagi. Pikirannya kan kemana-mana. Saya pikirin mulu dari tadi, iya kan? Saya mikir mulai gimana tuh ya. Tapi kalau bisa ntar ngelongonya nggak boleh, jangan deket-deket ya Dok ya. Ngecek bagian belakangnya ya. Takutnya ada nyembur aja ya. Iya bisa. Hati-hati juga posisi. Kenapa? Kesepak. Karena kalau sapi itu tendangannya diagonal. Jadi posisi jangan, misalnya ininya. Apanya tuh? Pantatnya. Iya. Jadi jangan bokongnya. Posisi di sini, bisa ketendang. Berarti jadi kita pas di depannya.
Oh, jadi ngeceknya gitu ya. Tapi lebih aman dari depan. Misalnya ini kepala sapi, iya, kita iya. dari depan. Oh, dari depan. Dilus-lus. Dari depan. Jangan lupa dilus-lus, diajak ngobrol. Iya. Nah, Tuh dia jawab gitu ya. ini serius ini. Pulang serius. Pulang kemana? Diajak ngobrol gitu kan nanya. Irfan Hakim. Ngajak ngobrol sama Aris. Iya. Iya kan. Oh, lu kena PHK juga? Iya sama gue juga. Mana lagi rame kena PHK massal gitu ya. Kita kasih solusi.